Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tedi Rahman dengan NIM 0447463329. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana di dalam tugas 2 ini kita akan membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online. Di mana di API ini kita akan mengambil perkiraan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Kemudian di soal nomor 2 kita harus menampilkan dalam bentuk aplikasi sederhana dengan ketentuan menampilkan data atribut, time, dan temperatur. Kemudian yang desainnya itu tuh harus mudah dibaca, bisa dalam bentuk list atau tabel. Nah, oke. Di sini saya udah membuatnya. Pertama kita akan membuat index HTML, di mana di index HTML ini kita mempunyai header. Terus kita buka di sini. Di header ini ada ada tag meta, terus ada tag title. Nah, fungsi tag title ini untuk mengubah teks yang di sini ya. Ada perkiraan cuaca Jakarta. Contohnya kalau kita tambahin Jakarta Selatan ya. Nah, kalau kita refresh websitenya, nah nanti otomatis di sini pun akan berubah seperti itu. Ini untuk tag yang title ini. Nah, di sini ada link di mana style sheet-nya saya memakai eksternal, jadinya saya buat file sendiri untuk style.css-nya. Ada ini style.css. Kemudian setelah header ada body. Di dalam body ini tuh ada di sini nih, body. Di body itu ada container, ada header, ada konten ya. Terus ada script nih. Nah, script ini di dalam script ini tuh buat ngambil si data, nge-patch data API-nya, buat ngolah data API-nya ya, buat ditampilin di dalam konten ini. Nah, di sini saya udah membuatnya, jadinya di sini ada container, ada class. Nah, kelasnya itu buat style sheet di sini ya, buat styling nanti. Namanya container, ada header. Header tuh yang ini data perkiraan cuaca Jakarta, terus ada temperatur dan ada konten ya. Kita coba. Nah, pertama ketika awal mula itu tuh bakal ada loading ya. Jadinya untuk melakukan patching data tuh pastinya ada loading di awal pertama kali. Nah, jadinya kita akan bahas untuk pengolahan data API-nya bagaimana, terus cara menampilkannya di depan tuh bagaimana biar jadi tabel ya. Jadinya kita bisa langsung ke file index.js ini. Nah, ini di sini kita mengambil API dari yang sudah disediakan di dalam tugas. Jadinya kita buat variabel API URL. Nah, di sini saya memakai JS ya, JavaScript bukan TypeScript, soalnya biar memudahkan. Kalaupun memakai TypeScript kita cuma namain string. Jadinya kita buat tipe variabelnya apa, jadinya seperti itu ya. Nah, jadinya kita pertama kali buat di sini saya pertama kali membuat variabel API URL, dimana bakal memakainya nanti ya. Nah, di sini pertama yang dijalankan tuh ini ya. Jadinya ketika page yang di website ini di render atau sudah di load, maka dia akan memanggil function si fetch weather data ini. Nah, di fetch weather data ini kita membuat variabel namanya respond. Nah, di respond ini tuh dia akan melakukan patch. Jadinya ketika kita mengambil API itu tuh kita memakai patch, jadinya patching ya. Nah, ini tuh buat ngambil respon dari API tersebut. Ini kan API URL kan variabel ini, jadinya kita pakai await fetch. Bisa juga axios dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita pakai fetch. Nah, untuk mengambil respon atau data, pokoknya mengambil responnya ya. Kalau kita cek API-nya, copy, seperti ini. Nah, untuk mengambil data-data dari ini seperti itu teman-teman. Nah, kita lakukan patching pertama kali. Di sini kita melakukan validasi. Kalau respon titik oke-nya value-nya false atau false, maka dia akan menampilkan error. Maka dia akan melakukan throw new error. Nah, throw new error ini kenapa kita pakai throw new error? Karena kita pakai try catch. Nah, try catch ini tuh membungkus pemanggilan await ya. Jadinya async await ini tuh buat function ketika kita melakukan calling API ataupun
melakukan pengolahan pemanggilan API yang lainnya. Jadinya ketika ada error kita bisa memakai throw new error. Jadinya nanti ketika throw new error ini masuk ke sini ya, maka dia bakal kelempar ke catch. Nah, ke sini. Maka dia akan ke catch, terus ketika error maka dia akan ke cache, kemudian masuk ke dalam, kita buat variabel baru namanya message errornya. Nah di sini ini kan TS ya, error ini test of error. Nah ini buat TS, walaupun kan karena kita pakai JS kita agak pakai itu. Nah jadinya ketika ada error maka pakai error message-nya tuh message-nya itu dari ini. Kalaupun error nggak ada errornya, kita bisa buat default error message-nya namanya no error ya. Terus baru display error. Nah display errornya apa? Ini tuh function buat nampilin error ya. Nah di situ udah buat functionnya display error, tapi kita akan fokus ke display without datanya. Jadinya kita akan fokus ke data tabel si cuaca ini. Nah ketika responnya oke atau true, maka validasi ini tidak berlaku ya. Dia akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni kita akan melakukan pemanggilan respon kemudian JSON untuk untuk melawan promise datanya. Jadinya kita akan mendapatkan objek datanya tersebut dari si API-nya, jadinya respon datanya lah. Nah ketika sudah dapatin si respon datanya, kita bisa tampilin di depan ya. Nah di sini saya udah membuat fungsinya display without data, kemudian dia ambil data. Nah di data ini tuh ada Hourly ya, jadinya ada objek. Kalau kita balik lagi, kita cek API-nya, kita copy, kemudian kita cek di sini. Nah kalau kita cek di sini tuh ada objek namanya Hourly. Ada latitude, ada Hourly. Nah di Hourly ini tuh dia ada objek, ada time, kemudian ada temperatur ini. Jadinya kita akan mengambil si time ini sama si temperatur ini, K yang ini ya. Nah di sini kita mengambil yang Hourly dulu karena kita fokusnya ke yang key ini Hourly. Soalnya kan di tugasnya tuh kita disuruh buat nampilin data atribut yang time sama temperatur 2M ya. Nah time dan temperatur 2M tuh ada di Hourly ini, di key yang Hourly. Jadi kita Hourly dulu, kemudian kita ambil time-nya sama temperatur 2M yang ini. Kita silang dulu ya. Nah kita buat variabel biar nanti kedepannya gak panjang nulisnya gitu. Jadinya kita buat variabel times, kemudian Hourly titik time. Yang tadi kan key-nya Hourly terus titik time. Nih time tuh objek dalam objek si Hourly ini. Kemudian sini sama Hourly titik temperatur 2M buat ngambil temperaturnya. Nah di sini kita melakukan mapping, di mana kita akan membuat variabel baru namanya Hourly data buat array-nya. Jadinya times sini tuh kan dia array ya, Hourly time yang tadi tuh. Nah kita lakukan slash 024 nih. 024 tuh kita mengambil dari panjangnya tuh 24. Jadinya dari waktu dari 00 sampai 24. Pokoknya 24 jam lah. Nah terus kita mapping. Nah di sini di mapping ini kan kita di times ini kan nggak ada temperaturnya ya. Jadinya kita mapping biar dia berisi objek time sama temperatur. Nah di mana temperaturnya itu kita memakai key indexnya, karena data dari API-nya tuh key indexnya tuh sama ya dari si time sama temperaturnya. Jadinya kita ambil variabel temperaturnya, terus kita get value-nya by index. Jadinya indeksnya ini sama nih, time sama temperatur. Jadinya nanti berurutan ya. Misalkan contohnya lagi ya, contohnya di sini tuh ada
time dia tuh di apa namanya, key-nya 0 nih. Key 0 kan yang ini nih, array pembuka, terus ada key 0 ini. Maka di temperatur 2M pun sama nih, kalau pas array dibuka nanti dia masuk nih, jadinya dia array ke 0 nya tuh sama 26.4 seperti itu. Jadinya data si temperatur di tanggal 2025 di tahun 2025 di tanggal di bulan 11 di tanggal 10 di jam 00.00 itu sama ya, value-nya tuh 26.4, jadinya value-nya tuh indeks ke 0 juga. Jadinya kalau di hourly time-nya tuh indeks yang ini, jadinya sama nih, indeksnya bakal 1 juga. Ini kan indeks pertama, ini sama indeks pertama, jadinya kan indeks yang array itu dari 0 1 2 3 4 mana. Seperti itu teman-teman. Jadinya kita buat listnya dulu buat nampilin seperti ini nih. Jadinya time sama temperatur buat nyamain datanya nih dari 10 11 kan, soalnya di sini tuh satu-satu ya, time sendiri, temperatur sendiri, seperti itu. Nah, ketika kita balik lagi codingannya, ketika sudah melakukan entry data, kita buat HTML-nya, kita akan tampilkan di depannya. Nah, caranya kita bisa kita buat variabel baru namanya HTML. Nah, HTML ini kita isi dengan apa namanya, tag HTML ya. Nah, di sini tuh div HTML yang ini, yang di atas ini tuh buat sini yang info dari suhunya, jadinya temperaturnya ya. Nah, di sini sama kita buat div pembungkus buat div temperatur pembungkusnya ya di kelas info temperatur. Terus sabar ya, kita rapin dulu. Nah, kita buat pembungkusnya dulu info temperatur, terus ada dalamnya tuh ada 3 ya, ada normal, ada panas, ada dingin. Nah, di sini ada kelas temperatur, terus ada kelas temp warning, ada kelas temp cool. Jadinya ini tuh buat ngubah colornya doang sih, soalnya kan kita pakai style CSS ya. Nah, ini buat nanti di CSS-nya, jadinya sesuai dengan kelasnya nih. Temp warning colornya apa, temp cool warnanya apa. Nah, ini buat yang nampilin si info yang di atas ini. Nah, buat tabelnya, untuk di tabelnya ini kita pakai tabel ya. Nah, kita pakai tag tabel dari HTML. Ada gimana untuk membuatnya tuh, kita buat pertama kita buka dengan tabel, tag tabel, terus ada di dalamnya kita isi tag head, tabel header. Terus ketika udah buat tabel header, kita buka dengan tabel header, terus kita isi dengan tabel row ya. Nah, ketika ada tabel row, kita dalamnya tuh ada tabel tabel head. TH tuh child dari buat ini nih, yang atas ini nih, time sama temperatur. Nah, buat yang di atas ini, nah ini TH sama TR, jadinya TR TH ya. Nah, ini ketika sudah buat dua-duanya, baru kita tutup lagi tagnya, sama kita buka nih dengan tag body-nya. Nah, tag body-nya tuh ini ya, yang putih sampai ke bawah ini tuh tag body. Nah, dalam tag body ini kita kan udah buat HTML-nya nih. Ini tuh belum di-render ya. Jadinya data-datanya tuh belum di-render, jadinya itu cuma sampai sini doang. Nah, untuk melakukan render, kita kan tadi udah punya hourly data nih, yang isinya tuh array. Nah, kita bisa for each si array ini atau lakukan looping ya. Nah, di sini saya memakai for each. Nah, di sini dia punyai key, time sama temperatur, dimana udah ada data-data yang ini ya. Untuk time yang ini, untuk temperatur yang ini di kanan. Nah, di sini saya membuat variable times object, di mana time object ini saya membuat time-nya itu menjadi time yang sekarang, untuk kemudian saya bisa olah lagi di custom gitu. Jadinya bentukan tanggalnya itu seperti ini. Yang sebelumnya tanggalnya tuh kayak gini, 2025 11 10 T00, jadinya kita bisa bentuk seperti ini teman-teman, 10/11/11/2025,000, biar lebih enak dilihat ya. Nah, ini kita pakai ID Indonesia ya. Nah, ini untuk custom si tanggalnya. Nah, kemudian di sini untuk melakukan validasi
temperaturnya teman-teman. Kalau temperaturnya lebih besar daripada 28, nah maka itu masuk ke warm. Templatenya tuh warm ya. Nah, kalau temperaturnya lebih kecil dari 24, maka temperaturnya kelasnya itu temp cool. Jadinya ini kita nambahin kelas ya buat ganti warnanya nanti. Jadinya kelasnya ini validasi kelasnya buat ubah warna ini nih temperaturnya sesuai dengan temperaturnya. Contohnya kalau dingin nih kita buat temperatur cool, nanti warnanya warna biru gitu. Contohnya ini kan seperti itu. Nah di sini kan ini masih dalam perulangan ya, for each ya. Nah di sini baru kita tambahin HTML-nya nih. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya memakai LED. Jadinya LED ini tuh kita bisa ubah-ubah ya. Kalau kita pakai const di sini itu nggak bakal berhasil teman-teman. Jadinya bisa teliti lagi di sini kita pakai LED buat ditambahin di sini nih HTML plus, ini ada plus sama dengan ini kan ada tr. Nah tadi itu sebelumnya kita udah buat dulu pembukanya t-body. Jadinya kita buka dulu t-body-nya, baru yang di looping itu tuh table row-nya nih, table row. Tapi di dalam table row ini beda nih, ada table data, bukan th atau ya bukan table head. Jadinya kita pakai table data karena kita akan menampilkan data-datanya ya. Nah kemudian kita pakai time str, ini tuh custom yang ini custom tanggal ini. Kemudian di data yang keduanya tuh ada temperatur, ada yang ini temperatur. Nah ini ya, temperaturnya udah bener ya, sesuaiin aja sama ini. Nah itu ada temperatur, terus ada lambang temperaturnya. Nah seperti itu teman. Nah di sini ada kelas time, itu buat styling time-nya, terus ada styling temperaturnya sama pengecekan warna sesuai dengan temperaturnya teman-teman. Nah di sini kita udah selesai ya, kita stop loopingnya, kita tutup HTML-nya dengan pembungkusnya nih. Kan tadi kita buka t-body-nya, terus kita udah ngelooping si table row-nya sama table datanya, maka di luar looping itu kita harus tutup teman-teman dengan t-body penutupnya sama penutup tabelnya, jangan lupa kan kita buka dengan table yang ini ya. Jadinya kita tutup di sini, baru kita bisa tambahkan footernya. Teman-teman bisa juga nggak isi. Nah di sini saya tambahkan footernya, nama ada styling info, terus ada yang terbuka gitu, yang ini yang di bawah. Seperti itu teman-teman untuk menampilkan data di depan ya. Nah ketika ini belum tampil lah sampai masuk sini nih. Nah di sini tuh kita udah buat settingan dulu nih yang bentuknya kayak gimana. Nah di sini kita buat variabel baru namanya content element. Yang content element dari mana? Content element tuh kita dapat dari yang ini. Nah div ini. Jadinya konten yang ada di dalam tag div ini maka akan berubah nih jadi si tabel yang tadi. Kan kita jadinya kita ambil ID-nya konten, kita sesuaiin ya ID-nya, ini kan ID-nya konten, jadinya kita get element by ID konten. Nah kalau ada nah contohnya kenapa harus ada validasi, takutnya di sini ada salah nih konten gitu ya, nah maka dia bakal nggak nampil gitu, jadinya dia bakal ke else nih. Jadinya kita harus cocokin ID sama get element by ID-nya nih konten. Nah kalau ada maka masukkan inner HTML tuh di dalamnya ya, ini tuh bakal berubah menjadi HTML yang udah kita setting teman-teman. Nah seperti ini tadi yang ada info temperaturnya, yang ini ada info temperaturnya, ini kan header yang di atas nih, header yang ini tuh header nih, data perkiraan cuaca, temperatur derajat. Nah untuk yang dalamnya ini kan kita pakai yang ini nih, info temperaturnya apa aja, terus tabelnya ini dalamnya, terus ada footer yang ini. Nah jadinya untuk mengubahnya itu kita pakai content element inner HTML. Jadinya kita ambil by ID-nya si page ini tag div-nya ini, kita ubah HTML yang dalamnya. Seperti itu teman-teman, untuk menampilkan data temperatur dan dari API si yang disediakan teman-teman.
Nah ini kalau berhasil lah kita dapetin datanya. Nah kalau display errornya sama kayak tadi, kita buat variable dulu, kita isi sama tag HTML yang bakal kita lihat kita tampilkan. Kan error ya, jadinya failed to fetch, jadinya gagal mengambil data. Sama nanti isinya pun sama, kita get elemennya tuh by id content, nanti tinggal di ubah isi di inner HTML itu pakai role HTML seperti itu teman-teman. Nah untuk style CSS-nya kita akan melakukan cek ya di style CSS-nya. Nah di style CSS-nya di sini tuh ada margin yang ini tuh buat keseluruhan ya, ini tuh bintang tuh buat keseluruhan. Kalau yang body ini font family-nya tuh buat font yang ini nih. Saya memakai Sego UI, terus paddingnya 20px, jadinya padding keseluruhan tuh 20px, min height-nya 100 ph atau view height. Nah ini buat responsive height teman-teman, biar responsif teman-teman ya. Nah di sini ada container, ini kan yang tadi saya bikin nih, ada kelas namanya container, itu buat styling. Dia bakal melakukan checking di styling CSS-nya. Kita jadinya memakai kelasnya nih container, buat CSS-nya pun titik container, background-nya apa, white, sama background-nya white kita ubah pink contohnya ya. Kita ubah pink, nanti kalau kita refresh itu bakal ubah pink tuh teman-teman. Kita balikin lagi ya, white, ada container, ada header yang atas. Header tuh yang teksnya biar di tengah, ada teks alik center, margin bottom, margin ke bawahnya 30px. Ada header h1 tuh yang ini ya, ini buat teks, jadinya colornya ini, font size-nya 28, margin bottomnya 10. Ada header p buat p yang ini, yang kecil ini, teks yang ini, colornya 66, font size-nya 16px, line height-nya 1.5. Nah loading kan loading yang tadi itu teman-teman, ada spinner. Di spinner ini ada animation buat dia bisa muter. Nah buat animationnya di sini tuh kita buat di CSS-nya ada animation spin. Nah spin itu nama transformnya teman-teman ya. Jadinya keyframe-nya tuh spin. Jadi harus samain. Nah ini buat 0 100, jadinya transform rotate-nya tuh 0 dulu, nanti jadinya 0, dia bakal terus muter ya 360 linear infinite. Jadinya kalau infinite tuh bakal berulang terus teman-teman selama 1 second. Nah sini ada buat kelas error, kita backgroundnya colornya bakal berubah, border left-nya ini colornya merah, paddingnya 15px. Ada tabelnya, nah tabelnya ada width-nya 100, ada t-head-nya yang ini, backgroundnya linear gradient, kita buat gradient kan dari warna ini ke yang warna ini kan beda teman-teman ya. Nah terus color ini buat teksnya nih, th table head, ada table headnya, ada table datanya, ada table body tr nya, table body table row, table body table row ketika di hover nih, kalau di hover tuh nah itu kelihatan tuh beda warna itu. Terus ada table body tr, nthcl nih buat ngebedain warnanya teman-teman kan. Table pertama beda nih, table kedua, table keempat, table keenam beda ya warnanya, sama yang 1, 3, 5 ya. Ini ada time, ada temperatur, ada temperatur. Nah ini yang tadi ini buat penanda temperaturnya, yang buat validasi kelas, buat ganti warnanya. Ini yang warm, terus ada yang cool. Yang di cool gak ada ya, yang cool ya bakal warm. Terus ada info yang ini info yang di bawah, kita footernya infonya yang di bawah. Terus info temperaturnya baru yang ini, dia tuh ada display flag, display containnya center, algoritmnya center, terus margin bottomnya 20px, gapnya itu 10 nih, gapnya ada 10 seperti itu teman-teman. Nah ini untuk responsif dari page nya teman-teman. Nah seperti ini ya, jadinya dia responsifnya, container paddingnya 20px. Nah dia
terus headernya fontsinya dikecilin jadi 22, tabelnya menjadi 12 px, terus table head sama table datanya paddingnya menjadi 10 px, jadi lebih kecil. Jadinya kalau maksudnya 68 px. Oke, mungkin sekian dari saya untuk tugas 2 ini. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.